Ya enggak lah. Saya pribadi ini sangat tidak yakin. Jika pun terjadi swasembada, itu semu sangat rawan. Memposisikan dan keyakinan sah-sah saja, kerja keras saja belum cukup jika tidak cerdas dalam mengambil keputusan. Banyak banget masalahnya dan itu ceritanya panjang. Itulah CBP, cadangan beras pemerintah. Itu kemauan pemerintah dalam beli beras hasil petani. Tidak ada relevansinya sama sekali dengan pemenuhan beras. Dan itu hanya digunakan untuk bansos dan untuk penetrasi pasar saja. Sementara kebutuhan beras dalam jumlah yang dihasilkan petani itu cukup untuk makan rakyat Indonesia. Sekarang yang diharapkan itu produktivitas petaninya. Oh tidak, akibat yang ditimbulkan itu hanya mereduksi cost farm input sebesar 72.000 per hektar per musim tanam. Kecil sekali, atau equal 11 GKG saja. Jadi tidak berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh nyata. Oh, saya tidak berkomentar lah ya masalah itu, karena BPS banyak orang pintarnya. Tapi jika pemerintah anggap menjadi petani itu bisa kaya atau layak hidup sajalah. Ini ilustrasi faktual ya. Coba dengar nih. Satu, pegawai pemerintah seluruh Indonesia, terutama yang teriak-teriak agar petani harus menanam padi. Coba lihat, apakah ada pegawai negeri di daerah sampai tingkat pusat termasuk menteri-menterinya yang mau nanam padi? Ada. Kalau ada berapa persen? Jarang kan? Tidak ada yang mau tanam padi. Uang mereka paling untuk buat bisnis lainnya. Segampang-gampangnya, mereka itu buat rumah kontrakan. Beda yang kerja di dinas perkebunan. Rata-rata mereka punya kebun. Coba, konglomerasi pengusaha si Indonesia itu yang kaya-kaya, yang mau nanam padi. Apakah ada mereka yang mau tanam padi? Kalau perlu, lahan pertanian itu dijadikan kebun sawit atau properti. Dan kalau dianggap mendukung pun, mereka hanya di bisnis trading sebatas beli beras petani, digiling, dijual. Atau jadi pengusaha pabrik pupuk, pengusaha pestisida, atau pengusaha alsintan. Yang ketiga, adakah bank yang mau memberi approve kredit jika project of propose-nya adalah budidaya padi? Ada. Yang keempat, adakah bisnis insurance yang mau mengcover usaha tani padi? Tuh, apakah pada program unggulan Kementerian Pertanian tentang asuransi pertanian AUTP? Yang kelima, siapa petani sesungguhnya yang menanam padi? Dia itu hanya generasi tua yang tidak ada pilihan pekerjaan di desa. Jika mereka mengandalkan 100% pendapatannya dari usaha tani padi, tidak akan bisa mereka menyekolahkan anaknya. Dan tidak ada petani yang mapan hidupnya. Coba aja lihat di desa itu. Yang keenam, ini ilustrasi keenam nih. Lihat anak muda yang digadang-gadang bahwa milenial itu tertarik tanam padi. Milenial itu berbondong-bondong eksodus dari desa ke kota itu cari kerjaan. Atau lebih baik bekerja gali terowongan, kerja peti, mencari emas, nambang emas itu. Atau kalau sudah suntuk, kerjanya mereka main game. Mereka bukan malas. Anak muda di desa kalau kerja jadi operator traktor, hand traktor, digaji tetap, masih mau mereka kerja. Oh silakan cari referensi di AI atau di Google. Pemerintah hanya menghitung dalam bentuk benefit and cost atau RC ratio. Itu dianggap tanam padi sama dengan usaha buat keripik tempe. Usaha ini ada sangat high risk, ketergantungan alam, unpredictable. Harusnya ada pihak penjamin seperti asuransi yang mau meng-cover. Dan menghitungnya harus dengan feasibility study. Outputnya countable dalam bentuk kelayakan finansial. Dihitung net percent value, berapa nilai discount factor-nya, hingga internal rate of return IRR. Dan result-nya harus eligible. Saya sudah sampaikan tertulis kepada pemerintah tentang hal ini semua. Bahwa 3 kali petani berhasil 100% panen tanpa masalah.
dan yang keempat terjadi kegagalan, maka petani akan kembali nol, miskin. Tapi omongan saya itu kan tidak dianggap, karena mereka pintar-pintar semua. Ya, tahun 2020, saya sudah sampaikan hal ini ke pemerintah, tertulis ke Presiden, DPR RI, dan lain-lain. Sinyalemen bahwa non-performing loan KUR itu akan bermasalah. Nah, terbukti ya, akhirnya dilakukan penghapusan. Nah, ini mau diulang lagi. Udahlah, nanti lagi kita sambung. Saya lagi ada kerjaan. Mesin autoclave saya lagi trouble. Nanti disambung lagi.